Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Ebja hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 5. Materinya masih sama, yaitu membahas tentang Khalifah Umar bin Khattab. Baik anak-anak, sekarang kita mulai ke pembahasannya. Bagian yang C, karena melanjutkan yang minggu kemarin. Perjuangan Khalifah Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Ingat, Khalifah Umar bin Khattab menjabat menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Selama menjabat, banyak yang telah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Di antaranya yang pertama, mendirikan lembaga yang mengatur tentang sosial dan hukum. Semuanya diatur oleh pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua, mendirikan Baitul Mal, yaitu tempat penyimpanan harta dari hasil zakat, harta rampasan perang, sedekah, pajak, dan infak, yang nantinya akan dibagikan kepada orang yang membutuhkannya. Misalnya dibagikan kepada fakir miskin, dibagikan kepada anak yatim. Kemudian yang ketiga, menetapkan tahun Hijriyah, yaitu penetapan awal tahun Hijriyahnya pada waktu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Itu dianggap sebagai tahun awal Hijriyah. Kemudian yang keempat, membuat mata uang sebagai alat transaksi, yang dulunya transaksinya sebagai tukar tambah. Namun ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau membuat mata uang dari emas yang disebut dengan dinar, dan mata uang yang dari perak disebut dirham. Yang kelima, membangun angkatan perang untuk memperkuat pertahanan dan memperluas wilayah Islam. Yang keenam, mengatur gaji pegawai dan tentara yang diambil dari Baitul Mal. Yang dulunya tentara tidak digaji, akan tetapi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, para tentara dan pegawai digaji diambil dari Baitul Mal. Kemudian yang ketujuh, memperluas wilayah kekuasaan Islam, yaitu ketika perang Yarmuk, perang antara pasukan Islam dan Romawi, di mana ada dua pahlawan muslim yang terkenal pada saat itu, yaitu yang bernama Amr bin As sebagai pengatur strategi dan Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Pada perang Yarmuk, jumlah tentara Islam hanya 40.000 pasukan saja, sedangkan tentara Romawi berjumlah 240.000 pasukan. Bedanya sampai 200.000 pasukan. Walaupun tentara Islam kalah jauh jumlah pasukannya, akan tetapi tentara kaum muslimin bisa memenangkan perang Yarmuk karena memakai strategi yang bagus dan kegagahan panglima perangnya. Setelah kemenangan pada perang Yarmuk ini, kaum muslimin dapat menaklukkan kota Damaskus, Aleppo, Homs, dan Antioquia. Setelah kekalahan pada perang Yarmuk, kemudian pasukan Romawi melakukan perang lagi dengan kaum muslimin. Perang ini pun dimenangkan kaum muslimin lagi. Atas kemenangan perang ini pula, wilayah Islam semakin luas karena dapat menaklukkan kota Yafa, Gizeh, Ramla, Tirus, Acre, Sidon, Askalona, dan Beirut. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 16 Hijriah atau 636 Masehi. Kemudian pada tahun 18 Hijriah atau 639 Masehi, pasukan Islam mengepung Baitul Maqdis atau disebut juga dengan kota suci selama 4 bulan dan berhasil dikuasai oleh kaum muslimin juga.
Kemudian perjuangan Khalifah Umar bin Khattab yang ke-8 yaitu berani dan bijak dalam membasmi kebatilan. Itu beberapa contoh perjuangan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab meninggal pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Dia wafat pada usia 63 tahun akibat ditusuk oleh budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Dia sangat dendam kepada Umar bin Khattab karena telah mengirimkan pasukan Islam untuk menyerang Persia. Jenazah Khalifah Umar bin Khattab kemudian dimakamkan di sebelah Khalifah Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu yang D, beberapa contoh sikap positif Khalifah Umar bin Khattab. Di antaranya yang pertama, rendah hati walaupun sikapnya yang keras. Walaupun sikapnya yang keras, tapi Umar bin Khattab ini memiliki hati yang rendah hati, tidak sombong. Yang kedua, sederhana walaupun mempunyai jabatan yang tinggi. Hidupnya sangat sederhana walaupun mempunyai jabatan yang paling tinggi pada saat itu. Yang ketiga, peduli terhadap rakyatnya, seperti beliau sering berkeliling untuk mengecek keadaan masyarakatnya. Yang keempat, teguh memegang amanah. Beliau orang yang dapat dipercaya. Yang kelima, berpikir kritis. Yang keenam, adil dan tegas, tidak membeda-bedakan antara pejabat dan rakyat biasa. Semuanya diperlakukan sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Mungkin cukup sekian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.